Oke, oke. Saya ke ya, halo. Oke, yang ini tadi sudah selesai, yang hot media sama cool media. Mau nambahin lagi? Udah. Ya, ini saya kembali ke satu slide sebelumnya ya. Jadi saya tambahkan seperti yang dijelaskan Mas Ferry tadi bahwa perspektif untuk menggunakan media massa itu memang ada dua macam. Ada dua macam ini dari dua scholars atau dua peneliti ya, dua tokoh. Yang pertama itu dari Schwartz, yang kedua dari McLuhan. Kalau yang dari Schwartz ini, pertama ada model yang namanya resonansi atau evoked recall. Model resonansi ini atau evoked recall itu namanya aja recall. Jadi ini seperti memanggil kembali ingatan dari halayak kita. Ini biasanya digunakan di iklan-iklan gitu biasanya. Kalau di contoh ini ada sebuah iklan apa ini? Iklan penarik mobil itu. Jadi supaya menggambarkan gimana sih nggak enaknya mogok ya. Kalau mogok itu pasti nggak enak kan rasanya, terus gelisah, nanti nggak bisa jalan, kemudian sedih, nanti ketinggalan apa ini, acara itu, kemudian mobilnya sendiri juga, wah nanti khawatir habisnya banyak gitu. Nah, untuk menggambarkan ekspresi yang seperti itu, harus dijelaskan dengan drama, harus dijelaskan dengan adanya isyarat gitu. Jadi seperti apa ya, digambarkan sebuah cerita gitu. Ya, misalnya ada seorang artis atau bintang iklannya itu dia mengekspresikan wajahnya itu lagi sedih, kemudian apa ini namanya? Oh iya ini, terus di situ sebelahnya ada mobil tapi mogok. Kemudian dia mengisyaratkan bahwa mobilnya itu lagi mogok. Nah, karena mogok itu nggak enak, makanya pakai penarik mobil yang ada di iklan di buku ini kayak gitu. Soalnya menurut penelitian eh, pengalaman itu tuh nggak bisa di apa ini didefinisikan dengan simbolik gitu. Pengalaman mogok yang nggak enak, kemudian yang nyebelin, kemudian bikin gelisah, bikin khawatir, itu tuh nggak cukup kalau cuma di apa ini diekspresikan dengan kata-kata atau apa ini simbol-simbol tertentu. Makanya itu perlu ada drama atau di film pendekkan atau di apa ya divisualisasikan dengan gerak tubuh seperti itu dan sekaligus ekspresinya. Itu yang model resonansi. Jadi kita memanggil kembali ingatan halayak itu dengan drama atau lebih ke visual dan ekspresinya orang seperti itu. Nah, di sini juga apa ini si Schwartz ini menyebutkan bahwa ada tiga naskah. Naskah ini maksudnya ya ada tiga hal dari media massa yang punya kekuatan untuk memberikan isyarat perasaan atau pengalaman halayak. Jadi kita bisa menggunakan ketiga media ini. Yang pertama itu ada naskah verbal. Verbal ini maksudnya hanya kata-kata saja, gitu. Hanya kata-kata saja, yaitu dengan cara ngomong, ngomong langsung gitu. Ya begini, begini, begini kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah dengan suara yang bisa kita temui di radio atau televisi gitu. Jadi kita juga bisa menampilkan apa ini namanya mungkin dramanya itu tidak divisualisasikan dengan cara sesuatu yang seperti di film seperti itu yang memuat audio visual, tapi juga bisa diekspresikan di dalam sini hanya menggunakan audio saja. Kemudian yang ketiga adalah naskah rupa yang langsung kelihatan gitu, yang mengandalkan, yang mempartisipasikan apa ini indera penglihatan kita, yaitu ya contohnya koran atau majalah gitu. Seperti itu. Jadi tiga medianya ini yang disampaikan oleh Schwartz itu adalah media naskah verbal, naskah suara, dan naskah rupa gitu. Ya, ini beda lagi nanti sama McLuhan. Coba kita lihat kalau McLuhan seperti apa. Nah, kalau dari McLuhan sendiri, menurut dia sebenarnya the medium is the message. Jadi medium ini itu sebenarnya adalah sebuah pesan.
Jadi bukan pesan yang disampaikan oleh media, tapi medianya itulah yang merupakan pesan. Itu menurut pendapatnya McLuhan. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah dengan adanya sebuah media itu bisa menggambarkan eh, komunitas atau masyarakat seperti apakah mereka itu. Misalnya sekarang kita sudah bisa pakai internet, kemudian ada HP, ada komputer, ada laptop, internet di mana-mana, ada spot wifi banyak. Nah, makanya itu kita bisa tahu bahwa oh saat ini masyarakat kita ini adalah masyarakat yang modern, masyarakat internet gitu, yang terhubung dengan saluran internet atau sosial media yang ada di internet seperti itu gitu. Jadi kita bisa tahu masyarakat itu dari ininya media yang digunakan. Nah, itu juga terjadi beberapa puluhan tahun lalu ya, di saat TV itu masih baru booming, di saat TV itu masih menjadi sebuah media massa yang eksklusif gitu. Nah, itu adalah pesannya. Jadi pada saat itu adalah masyarakat yang tahun 90-an awal, 90-an pertengahan dan akhir, kok 90, 900-an 900-an pertengahan hingga 90-an kemarin itu adalah masyarakat televisi seperti itu. Dan juga coba deh dilihat waktu zaman dulu ketika masih di kampung gitu ya, bapak ibu ada di kampung atau mungkin nenek gitu. TV biasanya itu ditaruh di ruang tamu. Kalau sekarang mungkin TV itu ditaruh di ruang keluarga atau mungkin bahkan di kamar gitu. Karena ya fungsinya memang untuk dilihat oleh keluarga dan dilihat oleh diri sendiri secara private di kamar gitu. Tapi kalau zaman dulu TV ditaruh di ruang tamu gitu. Supaya apa? Ya, supaya orang-orang tetangga itu tahu kalau kita punya TV gitu. Itu pesannya, pesan yang mau disampaikan ke orang-orang yang lainnya. Seperti itu. Jadi menurut McLuhan itu bukan message-nya yang penting, tapi mediumnya itu sendirilah yang mencerminkan sebuah pesan gitu. Nah, kemudian juga menurut McLuhan, media itu sebenarnya adalah perpanjangan indranya kita. Contohnya ya, televisi itu berarti perpanjangan mata dan telinga kita. Kemudian kalau koran itu ya berarti perpanjangan mata kita. Terus kalau telepon berarti ya perpanjangan indera pendengaran dan pengucapan kita gitu. Nah, kemudian McLuhan ini juga membagi media ini menjadi dua, yaitu cool dan hot media. Maksudnya yang hot media ini adalah media yang orang itu nggak perlu pay attention too much gitu, nggak perlu memperhatikan atau nggak perlu memperlibatkan semua indera manusia untuk mengerti sebuah pesan. Misalnya apa? Buku gitu. Kita nggak perlu mendengar, kita nggak perlu melihat dan menganalisis gitu. Foto maksud saya. Misalnya foto gitu. Dengan melihat foto gitu aja kita sudah tahu bahwa oh itu ada kejadian apa. Wah, di foto ini Mas Ferry dengan pasangannya gitu sedang ada di pantai. Ya udah jelas kan. Berarti itu orangnya ada Mas Ferry, ada pasangannya, kemudian backgroundnya adalah pantai. Dengan cara seperti itu, kita nggak usah memperhatikan terlalu banyak. Itulah yang disebut dengan hot media. Nah, sebaliknya, kalau cool media ini adalah media yang memerlukan banyak atensi atau perhatian kita. Contohnya TV. Coba kalau misalnya kita cuma lihat TV gitu aja, kuping kita sumpel, nggak pakai dengerin. Nggak ngerti kan? Atau sebaliknya, kita lagi di dapur cuma mendengarkan. Ya, mungkin kita ngerti beberapa pesannya, tapi nggak bakal sekomplit kalau kita mendengarkan sekaligus melihat TV. Nah, itu yang dinamakan cool media. Jadi kita butuh atensi yang lebih banyak gitu di cool media dibandingkan hot media. Begitu. Itu yang dikemukakan oleh McLuhan. Oke, Mas, bisa lanjut Mas Ferry ke kegiatan belajar ketiga, yaitu faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif media massa dalam perencanaan.